Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Tristan Alfarisi dari SMA Kite Yanbul Quran Satu Pati. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pembicara utama dari pihak kontra di bagian tim oposisi akan menolak pernyataan tentang dalam negara pasca konflik, misalnya pasca perang saudara, pergantian rezim, atau kolonialisme. Dewan ini percaya bahwa buku teks sejarah seharusnya berfokus pada pengajaran historia bottom up daripada top down. Dari pemaparan tim pro tadi, saya tidak mendukung pendapat tersebut. Mengapa? Karena sejarah dari bawah memang memberi kita sebuah warna dan emosi, tetapi sejarah dari atas memberikan kita struktur dan arah tanpa memahami keputusan pemerintah dan institusi. Kita hanya akan melihat sejarah sebagai kerumunan orang yang bergerak tanpa tujuan. Kepemimpinan adalah jalan sejarah. Mengabaikan jalan tersebut hanya akan membuat kita gagal memahami mengapa peradaban ini bergerak ke arah tertentu. Dari beberapa fakta di atas, saya akan memaparkan argumen mengapa kita harus menolak mosi ini dan harus mendukung top down. Poin pertama saya adalah pemerintah adalah pengambil keputusan yang mengubah arus sejarah. Pendekatan bottom up sendiri seringkali mengabaikan fakta sosial bahwa meskipun rakyat memiliki keresahan, perubahan besar sangat terjadi tanpa adanya struktur hukum kepemerintahan dan pengambilan keputusan di pihak tertinggi. Sejarah bukan sekadar kumpulan perasaan rakyat, melainkan hasil dari suatu kebijakan yang nyata tanpa mempelajari diplomasi antar pemimpin atau keputusan strategis. Kepemerintahan kita tidak akan paham mengapa sebuah negara merdeka atau mengapa sebuah perang berakhir. Kebijakan besar inilah yang mengubah atau menentukan nasib jutaan orang di bawahnya. Sejarah bottom up seringkali mengumpulkan cerita-cerita yang cukup menarik secara emosional tetapi lemah dan struktural. Sehingga kita bisa melihat keterkaitan antar peristiwa secara global, bukan sekadar potongan-potongan cerita rakyat. Kesimpulan, sejarah top down adalah tentang tulang punggung. Bagi sejarah, ia memberikan struktur kronologi yang jelas dan pemahaman tentang bagaimana kekuasaan secara institusi besar terbentuk. Tanpa ini, sejarah akan kehilangan konteks, arah, dan sebab akibat besar yang terjadi. Saya tegaskan lagi, sejarah yang objektif adalah sejarah yang mampu melihat ke atas untuk memahami strategi dan struktur, sekaligus melihat ke bawah untuk memahami aspirasi dan pengalaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.